Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim dan juga jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung-hitung, tidak pernah putus dan selalu tercurah. Bahkan ketika kita tidak merasakan nikmat saat kita tidur misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus mengalirkan dan melimpahkan nikmat tersebut pada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, nikmat yang ada ini harus kita jaga, karena memang bisa hilang. Agar tidak hilang harus kita jaga dengan kesyukuran. Dan sebab terbesar agar nikmat ini tidak hilang adalah dengan ilmu, jemaah sekalian. Oleh karena itu sekali lagi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmu itu lebih kita butuhkan dibandingkan makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman itu hanya kita butuhkan sekali, dua kali, atau tiga kali sehari semalam. Tetapi jemaah sekalian, ilmu itu kita butuhkan sebanyak bilangan nafas kita. Ya. Dan termasuk bisa menjaga keimanan kita. Dan ini adalah nikmat terbesar jemaah sekalian. Dan juga nikmat yang lain adalah kita terus beribadah pada Allah. Dan modal kita untuk ibadah adalah tentu saja dengan ilmu. Semua jemaah sekalian itu semuanya bersumber dari ilmu. Kalau kita tidak berilmu, maka kita sulit untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita dan luruskan niat kita untuk sedikit ya, atau sejenak menahan diri di masjid untuk bisa mendengarkan kajian yang berkenaan dengan masalah fikih jemaah sekalian. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang masalah witir. Jemaah sekalian, salat witir ini adalah salat yang sangat penting. Ya, salat yang sangat penting, hendaknya kita jangan tinggalkan. Kemudian kita akan bahas tentang masalah qiyamul lail jemaah sekalian. Qiyamul lail yang biasa orang sebut dengan tahajud ya, atau menurut mayoritas ulama adalah salat sunnah ya, yang dilakukan di waktu malam setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur di waktu malam manapun jemaah sekalian. Dan qiyamul lail ini juga termasuk salat yang utama ya. Intinya adalah setiap salat sunnah yang dilakukan antara isya, jemaah sekalian, antara salat isya dan juga sebelum subuh itu disebut qiyamul lail. Secara umum demikian. Dan witir yang sudah kita bahas itu masuk dalam bahasan qiyamul lail juga. Jadi kalau kita melakukan witir berarti kita melakukan qiyamul lail. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat di dalam firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan dari salat lail atau qiyamul lail, bangun di waktu malam untuk melaksanakan salat sunnah. Dikarenakan pahalanya besar ya, keagungannya sangat tinggi jemaah sekalian, tidak ada yang bisa membatasinya dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata keindahan dari salat malam jemaah sekalian. Dan perlu diketahui syiarnya, tandanya orang soleh itu adalah mereka melakukan salat malam. Dan diantara kekhususan yang khusus paling penting dari orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keutamaan yang sangat besar ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak bicara kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau termasuk orang yang bersiap-siap untuk menerima kemuliaan yang sangat agung ini, yaitu melaksanakan salat malam jamaah sekalian, ya, agar beliau bisa mendapatkan
suatu tempat yang mulia, kedudukan yang mulia dan juga terpuji di hari kiamat, yaitu berupa asy-syafa'atul uzma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan di sebagian waktu malam bertahajudlah engkau wahai Muhammad, ya, bertahajudlah engkau, dan itu adalah sebagai tambahan wajib bagi engkau. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi semoga Rabbmu akan membangkitkanmu pada tempat yang mulia, pada tempat yang terpuji. Jadi kalau Allah berkata semoga, ya mas sekalian, kalau bahasa Arabnya adalah asa, ini menunjukkan bahwasannya suatu kepastian ya mas sekalian, suatu kepastian. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkanmu pada tempat yang terpuji, yaitu tempat di mana Nabi bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat. Jadi saat semua nabi-nabi, khususnya Nabi Ulul Azmi, ya sebenarnya tidak hanya Ulul Azmi saja, karena di situ ada Adam, kemudian setelah itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, itu tidak bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Syafaat uzma itu jemaah sekalian syafaat untuk mengistirahatkan umat manusia dari kegalauan, kesusahan, ya, kegoncangan dan juga kecemasan yang ada di hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti jemaah sekalian, itu ada masa di mana semua nabi dan rasul dan seluruh umat manusia itu mengalami kondisi galau, kacau, cemas jemaah sekalian, dan juga sangat ketakutan. Dan ketika sampai kondisi stres yang luar biasa dan mereka sudah tidak tahan, akhirnya mereka mendatangi Adam. Adam nggak bisa, maksudnya meminta pada Nabi Adam agar Adam memberikan memohon kepada Allah agar umat manusia ini mau diapakan ini, kok begini terus, ya. Mohon kepada Allah deh agar kita diistirahatkan dari kondisi yang demikian ini. Kemudian Nabi Adam menolak karena beliau merasa tidak mampu. Menyuruh datang kepada Nabi Nuh, Nuh pun tidak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Datang ke Nabi Musa juga tidak bisa, Nabi Isa juga tidak bisa. Kemudian jemaah sekalian, datang ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau bisa melakukannya. Beliau berkata, "Analaha." Ya, saya bisa melakukannya. Akhirnya Nabi sujud dalam waktu yang lama, Pak. Sujud dan membaca pujian-pujian yang memang diilhamkan oleh Allah di saat itu saja. Kemudian setelah itu Nabi dikatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka wa qul yusma' wa sal tu'ta wasfa' tusaffa." Wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu dari sujud, berkatalah, ucapanmu akan didengar, kemudian mintalah, permintaanmu akan dituruti dan diberikan, dan juga berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima oleh Allah. Akhirnya Nabi bisa memberikan syafaat, ya, bisa memberikan syafaat uzma, yang ini termasuk kekhususan Nabi. Nah, untuk mendapatkan tempat yang mulia itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan untuk melakukan tahajud dulu, ya, melakukan tahajud dulu di dunia ini. Dan kita tentu saja sama jemaah sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di hari kiamat, tentu saja kita usahakan melakukan sholat tahajud jemaah sekalian. Dan saking mulianya sholat tahajud, maka ini adalah sholat jemaah sekalian yang telah disyariatkan di kalangan umat terdahulu. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 113. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Laisu sawaan min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun." Jadi orang ahli kitab itu tidaklah sama, tidak satu level, Pak. Mereka berbeda-beda tingkatannya. Sebagian dari ahli kitab, kalau disebut ahli kitab maknanya adalah Yahudi atau Nasrani gitu ya. Jadi sebagian dari ahli kitab ada suatu umat yang beribadah di waktu malam membaca ayat-ayat Allah dalam keadaan sujud. Apa makna sujud ini ya mas sekalian? Sholat, ya, ibadah di waktu malam, ya. Jadi seperti itu. Orang ahli kitab saja disyariatkan begitu ya mas sekalian. Padahal mereka tidaklah lebih mulia dibandingkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi umat yang paling mulia, umat manusia yang paling mulia, mengalahkan ahli kitab sekalipun. Maka hendaknya kita jangan meninggalkan sholat malam agar mendapatkan pujian. Karena ketika Allah mengatakan demikian tentang ahli kitab, Allah mengatakan itu dalam ungkapan pujian dan sanjungan.
Kalau kita ingin disanjung oleh Allah, ya kita lakukan demikian itu juga. Dan lain-lain banyak sekali jamaah sekalian. Ya, ayat-ayat yang menjelaskan pada kita, memotivasi kita untuk sujud. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan di antara sifat dan ciri ahli surga apa jamaah sekalian? Di waktu malam itu ada masa dia tidak tidurnya untuk sholat malam. Jadi dia sisakan itu waktu malam untuk tidak tidur, akan tapi dia lakukan sholat malam jamaah sekalian. Ya, kita lihat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan mata air. Mata air di surga itu mata air yang tidak pernah habis jamaah sekalian. Nggak ada istilah kemarau, dan itu mata air yang bersumber dari Firdaus. Ya, mata airnya itu sangat banyak sekali. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Dinikmati dan diambil oleh mereka semua. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang bertakwa bisa masuk surga dikarenakan dulu di dunia mereka berbuat baik. Sebelum masuk surga mereka berbuat baik. Berbuat baik akhirnya balasan juga kebaikan. Karena firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada pembalasan kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri. Ya, kebaikan di akhirat adalah surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nah, ini di antara ciri ahli surga. Mereka jamaah sekalian sedikit di waktu malamnya tidur, sedikit di waktu malamnya tidak tidur. Ya, ahli surga itu jamaah sekalian, saya milih pendapat yang mengatakan ayat ini maknanya adalah mereka sedikit di waktu malam tidak tidur. Berarti banyak tidurnya, habis itu nanti ada sedikit di waktu malam disediakan untuk tidak tidur. Untuk apa jamaah sekalian? Untuk melakukan sholat. Nah, adapun tidak tidurnya itu untuk nonton bola, untuk main game jamaah sekalian, atau untuk nonton hal-hal yang lain. Ya, maka saat itu tidak masuk dalam ayat ini, bukan menjadi ciri ahli surga. Ya, bahkan bisa jamaah sekalian, bisa menjadi ahli neraka karena ternyata yang ditonton adalah yang maksiat, naudzubillah. Nah, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri ahli surga yang lain jamaah sekalian, selain menyediakan waktunya sedikit untuk melakukan sholat sunnah malam atau qiyamul lail, ya ahli surga itu juga merutinkan istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh, waktu sejenak sebelum subuh. Itu diperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar saja ya mas kalian. Sambil menunggu waktu subuh, ya kita banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil hayati pak. Penghayatan itu penting. Zikir dengan hati itu dibandingkan zikir dengan lisan dan hati itu jauh lebih utama dibandingkan hanya sekedar mulut saja. Ya. Jadi astagfirullah sambil hayati bahwasanya aku mohon ampun padamu ya Allah atas dosa-dosaku yang lalu. Sambil hayati juga, sambil renungkan dosa-dosa kita, semuanya yang Allah hanya Allah yang tahu jemaah sekalian. Kita juga tahu, Allah tahu, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Mohon ampun jemaah sekalian. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Ya, seperti itu. Jadi kita memperbanyak istighfar dan juga tobat. Jadi kalau disebut istighfar masuk di dalamnya tobat jemaah sekalian. Ya bisa dengan kalimat istighfar yang panjang. Yang diajarkan Nabi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau dibaca kata Nabi, diampuni dosa-dosanya walaupun dia habis atau pernah lari dari medan peperangan. Ya, itu dosa besar pak, lari dari medan peperangan, dan bisa dihapus dengan istighfar yang bacaannya seperti tadi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dan juga kalimat istighfar yang lain pak, karena istighfar itu bukan hanya astagfirullah pak. Kalimat istighfar itu banyak, seperti kalimat rabbighfirli itu istighfar juga, ya. Seperti kalimat ghufranaka itu istighfar. Kapan kita baca itu pak? Habis keluar dari toilet atau WC, ya. Itu baca ghufranak itu kalimat istighfar juga, karena ghufranak itu as'aluka ghufranaka. Ya Allah aku minta padamu pengampunanmu, ampunan pak, ya. Jadi demikian. Rabbighfirli juga itu termasuk istighfar.
Jadi demikian. Dan para ulama menjelaskan istighfar di waktu sahur ini yang terbaik adalah istighfar yang kita baca ketika sholat. Istighfar yang kita baca ketika sholat. Ya alhamdulillah. Ya, ketika kita sholat malam, kita mesti baca istighfar, Pak. Karena minimal kita baca Rabbighfirli, ya apa tidak, Pak? Dia duduk pas lagi apa? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ya, atau juga Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli dan seterusnya. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi kalau kita bedah firman Allah, maka akan banyak jamaah sekalian ayat yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail. Nah, dari hadis Nabi sekarang, ya, kita cukupkan beberapa ayat saja. Ini dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi, kata Abu Hurairah, pernah ditanya tentang sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu fi jawfil lail. Ya, sholat di tengah malam itu yang paling utama, Pak. Fa ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan. Lalu puasa apa yang lebih utama setelah bulan Ramadan? Nabi menjawab, Syahrullahil Muharram. Ya, Syahrullahil Muharram, bulannya Allah yang dimuliakan. Jadi maksudnya bulan Muharram, Pak. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwasannya kalau memang bisa, Pak, ya, kalau bisa, seseorang disunnahkan untuk melakukan puasa di bulan Muharram itu, atau disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Itu seperti kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya, sebagaimana kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, disunnahkan ya. Namun kalau memang tidak bisa, maka hendaknya kita jangan meninggalkan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini udah bulan, ini belum bulan Muharram, Pak ya. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi tahun baru Hijriah ya. Ya, hendaknya kita jangan meninggalkan puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 disebut puasa Tasu'a. Asalkan tadi Tis'ah, puasa tanggal 9. Kemudian puasa tanggal 10 disebut Asyura. Asal kata dari Asyarah, 10 ya, seperti itu. Kamu puasa Tasu'a enggak? Nah, misalnya ada yang tanya gitu, kamu puasa Tasu'a enggak? Apa Tasu'a? Tasu'a itu adalah puasa tanggal 9 Muharram ya. Nah seperti itu jamaah sekalian. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, Pak. Ini beliau sabdakan jamaah sekalian saat beliau baru masuk Madinah. Jadi saat beliau baru hijrah dan memasuki Madinah dan disambut oleh kaum muslimin, ya, dengan benar-benar bergembira jamaah sekalian, beliau langsung tausiah di situ, Pak ya. Ya, isi tausiahnya ini, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, siarkanlah salam. Siarkan salam maksudnya adalah biasakan ucapkan salam. Kalau bertemu berpapasan ucapkan salam, Pak. Ya, minimal dulu, minimal kalau sudah kenal ucapkan salam, Pak. Jadi jangan dari mana gitu ya. Enggak gitu, Pak. Jadi kalau cuma hanya gini saja, isyarat gini, tanpa ada salam, itu mirip dengan Yahudi, Pak. Nah, itu dilarang saja mas sekalian, menyerupai dengan Yahudi. Jadi kalau kita begini dengan assalamualaikum itu adalah akhlak dari Islam. Biasakan salam, Pak. Dan akhlak yang lebih tinggi lagi, orang nggak kenal juga kita ucapkan salam. Itu akhlak yang lebih tinggi lagi jemaah sekalian. Dan kalau memang bisa kita lakukan itu jauh lebih baik. Karena kalau mau tahu jemaah sekalian, di antara tanda akhir zaman itu apa? Kata Nabi, min asratis saati taslimul khassah. Jadi di antara tanda akhir zaman, ya tanda kiamat ya mas sekalian, di antara tanda kiamat adalah seseorang memberikan salam kepada orang tertentu saja. Yang dia kenal, kalau nggak kenal nggak ucapin salam. Dia kenal ucapin salam, Pak. Itu termasuk tanda kiamat. Dan itu termasuk keburukan, tidak baik. Yang benar kata Nabi, wa antaqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang penting dia muslim, kita mengucapkan salam ya kepada orang yang kamu kenal maupun tidak. Sudah tahu jamaah sekalian, di masjid itu, sekitar masjid yang lalu lawang itu mesti muslim, Pak.
Ya kita secara ya 99% lah itu muslim insya Allah. Kenapa kita tidak salam? Berpapasan, kita cuek saja. Masuk Mekah dan Madinah, di situ mesti muslim. Kenapa kita tidak salam? Hanya karena dia dari negara lain atau dari travel lain, atau kita tidak kenal, kita tidak salam, itu tidak baik ya mas sekalian. Jadi akhlak mulia itu kita biasakan. Ya. Jadi kita biasakan itu mengucap, biasakan salam kata Nabi, itu perintah Nabi Pak. Kalau Nabi mengatakan mesti betul. Kemudian yang kedua, sedekahlah makanan. Sedekah makanan ya mas sekalian. Ya. Jadi sedekah makanan tentu saja pada orang fakir maksudnya. Ya. Dan ini faedahnya sangat besar. Selain ini termasuk ciri dari ahli surga. Sedekah makanan tanpa mengharapkan terima kasih. Ini adalah termasuk bisa melembutkan hati kita ya mas sekalian. Ya terkadang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak menginginkan membeli jajanan itu misalnya. Kalau melihat tukang jajanan yang dipikul gitu Pak, kita nggak pengen sebenarnya. Tapi jamaah sekalian, ya sekali-kali kita belilah. Beli dengan niat sedekah pada orang susah itu. Ya, kita beli dengan niat sedekah, insya Allah kita akan mendapatkan ya dan mengamalkan hadis Nabi ini. Beli jamaah sekalian. Kalau kita tidak menginginkan, kita kasih orang lain makanannya, gitu sehari. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Wasilul arham dan sambunglah silaturahim. Jadi kerabat yang kita miliki jamaah sekalian itu harus kita hubungi. Ya, kita sapa, ya, kita datangi atau kita beri jemaah sekalian kalau memang tidak mampu. Kemudian kita berikan nasihat kalau memang dia tidak bisa gitu ya. Kita doakan juga. Beri nasihat kalau mereka meminta nasihat dan sebagainya. Atau mereka termasuk orang yang keliru, kita nasihati. Itu adalah termasuk bentuk-bentuk silaturahim. Terhadap kerabat jemaah sekalian, tidak boleh kita cuek-cuek saja. Kalau mereka lama nggak menghubungi kita ya, kita mengucapkan kita hubungi mereka. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahu cara silaturahim yang terendah paling minimal itu adalah mengucapkan salam. Karena Nabi bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Basahilah famili-famili atau kerabat-kerabat kalian ya, walaupun dengan mengucapkan salam saja. Dengan kita mengucapkan salam jamaah sekalian, maka kita cukup dikatakan melakukan silaturahim. Apalagi kita sekarang ada grup WA, ya Allah, ini adalah nikmat besar, itu hendaknya kita gunakan untuk silaturahim. Niatkan untuk silaturahim walaupun dengan menjawab atau mengucapkan salam. Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam walau dalam keadaan manusia itu dia pada tidur. Orang-orang pada tidur, kita salat malam. Orang-orang belum salat subuh, belum bangun subuh, kita sudah bangun untuk melakukan salat malam dengan niat lillahi ta'ala. Kalau semua itu bisa kita lakukan Pak, biasakan salam, sedekah makanan, silaturahim, salat di waktu malam dalam keadaan manusia sedang tidur, kita akan masuk surga dengan selamat, dengan keselamatan jemaah sekalian. Kemudian ada lagi keutamaan dari orang yang melaksanakan salat malam. Dia akan masuk ke dalam surga dan memiliki suatu bangunan yang khusus yang tidak dimiliki oleh ahli surga lain. Kadang orang nanti masuk surga karena keutamaan khusus yang lain Pak. Contohnya keutamaan karena dia rajin sedekah, atau karena dia berakhlak yang mulia. Ada yang masuk surga karena dia termasuk dia rajin sholat wajib ya, rutin sholat wajib dan juga sholat malam. Itu berbeda-beda Pak keutamaannya. Ya seperti itu. Jadi ada keutamaan khusus bagi orang yang sholat malam. Kita lihat ya mas sekalian, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga kata Nabi ada istana-istana. Jadi ghuraf itu kayak panggung Pak, istana yang tinggi Pak. Jadi bangunan ini tinggi. Istana-istana yang luarnya itu bisa terlihat dari dalamnya, dalamnya bisa terlihat dari luarnya. Ya kalau kita lihat maksudnya adalah transparan gitu ya. Jadi istana yang sangat tinggi, megah, besar, itu luar bisa dilihat dari dalam, dalam bisa dilihat dari luar. Yang a'addahallahu liman at'ama at'am wa afsas salam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Allah telah menyediakan istana-istana yang seperti itu jemaah sekalian bagi orang yang
melakukan sedekah makanan pada orang fakir. Satu, Pak. Yang kedua adalah mau mengucapkan salam dan membiasakannya, atau kata lain adalah menyebarkan salam. Ya, ini zikir, Pak. Menyebarkan salam, mengucapkan salam dan menjawabnya itu adalah zikir. Dan melakukan salat malam dalam keadaan manusia masih pada tidur, gitu ya. 3 keutamaan ini, bersedekah, membiasakan mengucapkan salam, dan juga salat malam, ini adalah 3 amalan andalan yang apabila seorang bisa merutinkannya dalam hidup, dia akan masuk surga, mendapatkan kenikmatan khusus, Pak, yang tidak didapatkan oleh ahli surga lainnya. Ya, ada ahli surga dia tidak atau jarang sedekah makanan, jarang ucapkan salam, jarang sholat malam. Iya, masuk surga juga bisa, Pak. Bisa juga, tapi nggak mendapatkan rumah yang sehebat ini ya, Mas sekalian. Ya, makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau memang bisa lakukanlah, kenapa tidak, gitu ya. Dan saking utamanya sholat malam, apabila di dalam keluarga itu tidak terlaksana sholat malam, melainkan mungkin hanya salah satunya saja, kemudian kita membangunkan pasangan kita, maka kedua-duanya mendapatkan rahmat ya, Mas sekalian. Kita lihat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadhaha wajhahal ma'a, atau nadhaha fi wajhihal ma'a. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam lalu dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian istri juga ikut sholat. Bangunin doang, kemudian istri nggak sholat, Pak. Bangun, istri sholat. Lalu jika istrinya menolak, aduh karena saking ngantuknya gitu ya, dia memerciki air di wajahnya istrinya itu tadi. Nah, suami yang demikian itu dirahmati oleh Allah karena mengajak istrinya untuk ikut sholat malam. Ada unsur paksaan nggak, Pak? Ada, Pak. Itu tadi diperciki air, ya, tapi nggak perlu disiram, Pak. Kemudian, warahimallahu mura'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihil ma'a. Ya, dan juga dan semoga Allah merahmati kepada seorang istri yang bangun di waktu malam lalu melakukan sholat malam dan membangunkan suaminya, lalu suaminya juga ikut sholat. Kalau suaminya menolak karena saking ngantuknya, maka diperciki air ke wajahnya. Ada paksaan, Pak. Ini padahal ibadah sunnah, apalagi ibadah yang wajib. Maka jemaah sekalian, tidak benar yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak perlu kita paksakan pada anak kita. Ini kedunguan jemaah sekalian, kedunguan terhadap syariat ya. Karena ketika Nabi yang menyuruh kita untuk menyuruh anak kita sholat, berarti itu ada unsur paksaan jemaah sekalian. Namun tentu saja yang disebut paksaan nggak harus kasar. Paksaan bisa kita barengi dengan motivasi hadiah, dengan kata-kata yang lembut indah, dengan motivasi di sorga jemaah sekalian. Ada yang lain jemaah sekalian, itu bisa seperti itu. Itu perintah jemaah sekalian ya. Dan seandainya tidak mau juga, ya kita paksa dengan kita berikan hadiah. Itu kalau disebut unsur paksaan ada jemaah, tapi itu adalah paksaan yang terpuji seperti itu ya. Dan jangankan ibadah yang wajib, sunnah pun usahakan kita memaksa anak-anak kita untuk bisa membiasakannya. Seperti biasa sedekah, biasa ngaji, Pak, ya kita paksa. Ya, apalagi masalah menuntut ilmu harus dipaksa, Pak. Jadi sebagai orang tua, ya jangan sampai kita hanya memaksa anak kita untuk menuntut ilmu dunia saja. Anaknya nggak bangun sekolah dimarahin, tapi nggak ngaji didimin aja, Pak. Sehingga tumbuhlah generasi yang tidak ngerti ilmu agama. Na'udzubillah. Dan lain-lain jamaah sekalian, sangat banyak keutamaan sholat malam. Ya, di antaranya juga ini saya baca lagi jamaah sekalian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah melihat di mimpinya neraka, Pak. Ngelihat neraka saja. Jadi ngelihat neraka saja. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati, setelah ngelihat neraka jamaah sekalian, habis itu dia dialihkan itu dari neraka. Kemudian kisah mimpinya itu diceritakan kepada saudarinya, kakaknya yang bernama Hafsah. Hafsah itu istri Nabi.
Nah, Hafsah itu kemudian cerita kepada Nabi, ya, kepada suaminya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa tafsir dari Nabi, ya, dari mimpinya si Abdullah bin Umar, berarti iparnya Nabi gitu ya. Nabi bersabda, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar, adikmu itu. Ya, lau kana yusalli minal lail, seandainya dia sholat malam, seandainya dia membiasakan sholat malam. Jadi dari hadis yang mulia ini jamaah sekalian, seorang laki-laki itu bisa menjadi baik kalau dia merutinkan sholat malam. Ya tentu saja dengan perilaku yang lain. Ya kalau dia sholat malam dengan baik, ya insya Allah itu akan terbimbing kepada hal-hal yang baik juga. Berarti namun kalau dia rajin sholat malam tetap mencuri, tetap berakhlak yang buruk, berarti ada sesuatu ya mas kalian dari sholatnya, berarti bisa jadi sholatnya belum khusyuk dan sebagainya. Sangat banyak ya mas kalian, tidak seakan-akan ya apa ya, tidak terbatas, tidak terhingga, ya seakan-akan tidak terhingga dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sholat malam. Minimal 2 rakaat ya mas sekalian, minimal 2 rakaat, habis itu witir. Udah, yang penting kita menghidupkan malam. Ada kita melaksanakan firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikitnya tidak tidur di waktu malam. Jadi ayat ini memang jamaah sekalian, memang para ulama berbeda pendapat tentang tafsirannya. Jadi ada yang mengatakan mereka sedikit tidurnya di waktu malam, berarti lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Namun ada lagi yang mengatakan mereka sedikit tidak tidurnya. Jadi mereka mempermasalahkan kalimat ma yahja'un, ma itu tadi. Jadi kata ma itu ini adalah ma yang termasuk ziyadah, tambahan, atau ma zaidah, atau termasuk ini adalah nafi jamaah sekalian. Nah, ya nggak apa-apa jamaah sekalian. Saya memilih pendapat ini adalah termasuk manafi, maknanya adalah tidak, maknanya nafi tidak. Artinya ahli surga itu sedikit tidak tidurnya. Nah sedikit tidak tidur mungkin 15 sebelum subuh, berangkat kan sedikit pak ya, masuk berarti dalam keumuman dan keutamaan dari ayat itu dan termasuk ciri dari ahli surga. Nah jamaah sekalian intinya demikian. Nah untuk waktu qiyamul lail jamaah sekalian itu sama seperti waktu sholat witir. Ya, sama seperti waktu sholat witir, yaitu bisa di awal malam, oke silakan. Boleh juga di tengah malam, silakan. Seperti Nabi pak, Nabi melakukannya itu di tengah malam sampai menjelang subuh. Itu Nabi pak. Atau kalau memang kita tidak bisa seperti Nabi, ya maka saat itu kita bisa melakukannya di akhir malam saja. Atau boleh juga di awal malam bagi orang yang kayaknya saya pasti nggak bisa bangun. Biasanya membangunkan saya itu adalah azan subuh. Ya sudah, tidak mengapa. Sholat malam di awal malam. Jadi habis sholat sunnah ba'diyah isya, teruskan sholat malam. Nah dan itu masuk dalam bab qiyamul lail. Ditutup witir, selesai, tidurlah silakan. Ya walaupun nanti malam nggak bangun tidak mengapa. Yang penting dia sudah melakukan sholat. Masing-masing orang berbeda-beda jamaah sekalian. Ya, dan yang bisa melakukan keutamaan khusus di waktu sepertiga malamnya akhir sampai sebelum subuh, lakukanlah. Ya, bagi orang yang kuat memang biasa seperti itu, monggo silakan. Dan bagi yang hanya bisa di awal malam, alhamdulillah. Tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan atau yang memberikan kita kemampuan untuk bisa sholat malam. Nah, walaupun waktunya bisa awal, tengah dan akhir malam. Nah tentunya jamaah sekalian yang paling utama adalah ya akhir malam, karena di saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia ya ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Nah turunnya Allah itu adalah turun sesuai dengan turunnya, ya turun yang layak bagi sifat dan zatnya Allah. Jangan bayangkan turunnya Allah itu seperti turunnya burung, seperti turunnya burung dari atas ke bawah, tidak seperti itu pak. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, ya tidak ada yang mirip dengan Allah, hanya sama dalam sifat saja turun. Tapi kan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda, karena alam semesta jagat raya ini bagi Allah cuma setitik. Dalam keadaan Allah berada bersemayam di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya. Allah dalam satu ketika
dalam satu saat itu Allah turun ke langit dunia dengan cara yang Allah kehendaki itu bisa, Pak. Ya, bagi Allah itu jamaah sekalian, karena alam semesta jagat raya bagi Allah cuma setitik, jadi kecil sekali. Jadi untuk mendekat kepada hambanya dengan cara yang dia kehendaki itu bisa. Nah ini adalah pendapat yang dianut oleh para sahabat salafus saleh dan juga para imam ahlus sunnah jamaah sekalian, yang mengatakan bahwasanya hadis tentang sifat Allah itu adalah ya ditafsirkan sesuai dengan zahirnya saja, sesuai dengan letterlock begitu. Tapi kan kita tidak menyamakan. Ya, seperti mengatakan Allah punya wajah, makhluk punya wajah, tapi wajah Allah tidak seperti makhluk, selesai, Pak. Ya, nggak usah ribet-ribet, ya, nggak usah diartikan wajah itu maksudnya adalah kekuasaan atau nikmat atau apa, nggak perlu jemaah sekalian. Ya, atau pahala Allah, tidak demikian. Atau ridha Allah, tidak demikian. Pokoknya wajah berarti kita tetapkan Allah punya wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan anal malik. Saya adalah raja, saya adalah raja. Allah berfirman demikian jemaah sekalian. Jadi manil ladzi yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa padaku saya akan kabulkan, Pak. Ini kalau Allah ngomong begini pasti betul. Kemudian manil ladzi yas'aluni fa u'tihi. Siapa yang minta padaku saya akan berikan dia. Manil ladzi yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang memohon ampun padaku saya akan ampuni dia. Berarti menunjukkan yang paling utama adalah sepertiga malam yang akhir sampai sebelum subuh. Dan yang demikian itu kata Nabi hatta yanfajiral fajru, sampai terbit fajar. Itu Allah nawarin begitu. Loh, kok kita nggak bangun, Pak? Atau nggak pernah bangun? Ya, nggak pernah bangun. Ya, hendaknya kita tidak demikian. Wallah, paling tidak kita kalau nggak minta, kalau nggak mohon ampun, kalau nggak berdoa, paling nggak salah satunya, Pak. Kita milih, silakan. Oh, kita datang, kita ada sepertiga malam yang akhir menjumpai, kita hanya istighfar saja, alhamdulillah. Itu memang ciri ahli surga. Ditambah lagi mungkin meminta kepada Allah, berdoa, Allah akan kabulkan. Jadi demikian. Nah, seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa perbedaan antara sholat malam, sholat tahajud dan juga witir jemaah sekalian? Masuk di dalam nanti ada istilah tarawih. Semua itu jemaah sekalian, semua itu masuk dalam penamaan disebut qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Qiyamul lail biasanya disebut dengan sholatul lail. Ya, dan yang jumlahnya ganjil itu biasa disebut witir. Qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan disebut tarawih. Ya udah, semuanya saling berhubungan dan hukumnya sama jemaah sekalian. Jadi setiap sholat sunnah yang dilakukan setelah isya sampai dengan sebelum subuh masuk dalam qiyamul lail. Bahkan kalau antum mau tahu jemaah sekalian, masuk qiyamul lail secara umum berdasarkan mana yang umum, yaitu sholat sunnah ba'diyah isya. Sholat sunnah ba'diyah isya itu juga masuk sholat malam menurut makna yang umum. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk bisa sholat malam itu banyak cara-caranya jemaah sekalian. Hendaknya kita kita laksanakan seperti itu. Siang itu tidur dulu. Ya, tidur walaupun cuma sejenak jemaah sekalian, istirahat. Terus jangan begadang, jangan mulai tidur terlalu malam, ya. Dan lain-lain. Jangan melakukan pekerjaan terlampau berat, sebab semua itu akan menghalangi kita dari sholat malam. Termasuk kalau mau tidur doa dulu, ya, dan sebagainya. Termasuk juga pas waktu siang jangan banyak berbuat dosa, Pak. Karena para ulama ketika didatangi orang yang ngeluh nggak bisa sholat malam, apa jawaban ulama, Pak? Qayyadatka khotoya, kabbalatka dzunubuk. Jadi kamu diikat oleh dosa-dosamu. Jadi dosa-dosamu yang dilakukan di waktu malam, di waktu siang itu mengikat kamu di ranjangmu sehingga kamu tidak bisa sholat malam. Jadi memang jemaah sekalian, karena memang pengaruh buruk dari maksiat itu bisa membuat kita malas dan berat melaksanakan ketaatan yang lain. Maka istighfarlah pada Allah, mohon ampunlah dari semua dosa-dosa, dan kalau Allah anggap kita sudah terampuni dari dosa, insya Allah kita ringan melaksanakan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya berkenaan dengan ini atau yang lain, silakan. Selagi saya bisa saya jawab.
Mohon maaf Pak, sekalian AC-nya dimatiin. Lupa. Silakan Pak. Salat malam, kalau disebut salat malam jamaah sekalian, itu kan ada yang disebut dengan witir. Kalau disebut salat malam masuk di dalamnya witir. Walaupun para ulama juga terkadang membedakan antara salat malam itu sendiri dan juga witir. Kalau salat di sini perbedaannya apa? Di antaranya ada perbedaannya, kalau yang disebut salat malam itu yang jumlahnya genap-genap. Ada disebut syafa, salatul syafa. Nah, kalau jumlahnya ganjil disebut salatul witr, salat witir gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kita katakanlah dari pertanyaan Bapak tadi, apakah ada zikir khusus setelah salat malam? Ada jemaah sekalian, zikir khusus setelah salat malam. Ini mananya adalah setelah kita selesai dari salat witir juga gitu ya. Ada, zikirnya singkat, tidak terlalu panjang, zikir khusus dari Nabi. Itu setelah witir kita membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Ya. Kemudian yang ketiga itu dibaca agak keras dan agak panjang. Jadi gini, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga itu bacanya agak keras dan agak lama, agak panjang. Jadi karena pelan-pelan bacanya. Kemudian setelah itu kita membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Titik Pak sampai situ. Nah, doa, kalau antum membuka bisa ya, lihat buka di internet, doa setelah witir. Doa yang maksur itu maksudnya doa yang diriwayatkan dari Nabi setelah witir. Antum akan dapati 2 macam dari zikir tersebut. Ya, zikir tasbih Subhanal Malikil Quddus dan juga zikir atau berupa doa tadi ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaanmu ya Allah dari murkamu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dari penjagaanmu. Dari penjagaanmu ya Allah dari siksamu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksamu, dari murkamu. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung-hitung sanjungan untuk dirimu. Anta kama afnaita 'ala nafsik, engkaulah yang bisa menghitung sanjungan atas dirimu ya Allah. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita mau berdoa Pak, berdoa bebas silakan. Setelah itu kita nggak ada zikir khusus. Kita nggak berdoa tapi istighfar terus sampai terbit fajar, monggo. Atau kita berdoa terus sampai terbit fajar juga, monggo silakan. Ya, seperti itu. Jadi karena waktu itu waktu mustajab, manfaatkan baik-baik. Dan yang terbaik ya Mas sekalian, kalau kita gunakan sholat tahajud dan witirnya untuk berdoa juga pas lagi sujud. Berarti kita menggabungkan 2 waktu yang mustajab, tengah malam plus dalam sholat Pak. Karena aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Jadi kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah kondisi dia sedang sujud. Nah, kondisi paling dekat dengan Allah sedang sujud. Dan ini adalah waktu momen kita dikabulkan. Enggak sepertiga malam saja kita dikabulkan doanya. Apalagi ditambah momen sepertiga malam akhir, lebih lagi Pak. Atau antara adzan dan iqamah sama juga. Ya, dan jadi demikian. Ya, lebih baik doanya itu di dalam sholat kalau bisa Pak. Nah, kalau bisa doa di dalam sholat hendaknya pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa ya berarti nanti di luar sholat saja. Demikian Pak. Ada lagi Pak? Dalam pelaksanaan sholat malam setelah tahajud ini, apakah sebaiknya berjamaah atau sendiri? Baik. Sholat tahajud itu yang sering dilakukan Nabi itu tidak berjamaah, sendiri-sendiri saja. Kalau kita bareng dengan istri ya tidak usah berjamaah, masing-masing saja lakukan sholat bersama tapi tidak berjamaah, hanya bareng saja. Sholat bareng bukan sholat berjamaah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana hukum sholat malam itu berjamaah? Jawabannya adalah
diperbolehkan kalau dilakukan tidak sering-sering. Boleh, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ada 2 riwayat paling tidak yang menjelaskan beliau ketika sholat malam tiba-tiba ada datang Ibnu Abbas di sebelah kiri beliau. Nah, karena posisinya salah sebagai makmum, akhirnya Nabi putar dia di belakang, kemudian berposisi di sebelah apa? Di sebelah kanan, Pak. Ibnu Abbas yang masih kecil. Nah, jemaah sekalian, ini kan sholat berjamaah kan ya, Pak ya. Nah, saat itu Nabi ya tidak menolaknya, boleh-boleh saja sekali. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Hudzaifah ibnul Yaman, beliau sholat sunnah malam di belakang Nabi juga, atau sholat sunnah bersama dengan Nabi, berjamaah dengan Nabi. Ya. Dan uniknya di kisahnya Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi melakukan sholat sunnahnya super panjang. Bayangkan dalam satu rakaat beliau membaca beberapa surat yang panjang, Pak, paling panjang. Surat Al-Baqarah. Ini rakaat pertama baru. Di dalam hatinya, ini pas lagi Hudzaifah bercerita, ya, saya rasa Nabi nanti akan rukuk ketika setelah surat Al-Baqarah selesai. Ternyata Nabi menyambung malah surat An-Nisa. Sepertinya Nabi nanti akan rukuk ketika selesai surat An-Nisa. Nabi nyambung surat Ali Imran, jemaah sekalian. Belum juga Ali Imran selesai sampai surat Al-Maidah. Ya Allah, sampai kayak gimana itu? Nggak ada yang kuat, intinya jemaah sekalian, nggak ada yang kuat seperti Nabi dan juga seperti para sahabat, gitu ya. Di dalam masalah kekuatan untuk sholat malam nggak ada, jemaah sekalian. Dan berarti kita memang tidak pernah bisa mengungguli kehebatan Nabi dan para sahabat. Jangankan Nabi, para sahabat aja deh. Maka kita tidak layak sebagai orang akhir zaman, jemaah sekalian, mencaci maki sahabat. Nggak layak, ya. Apa maksud dari mencaci itu? Merendahkan. Direndahkan itu justru akan semakin meninggikan derajat dia dan akan semakin merendahkan derajat kita, karena kita termasuk ahli bid'ah. Orang sesat itu kalau sudah mencaci maki sahabat itu ya. Nah, jadi tidak perlu. Ya, sahabat itu manusia biasa memang. Manusia biasa yang terkadang ada kekeliruan, tapi kekeliruan beliau, kekeliruan para sahabat tidak untuk dicaci maki, dihinakan, tidak aja mas sekalian. Ya, jadi seperti itu, Bu. Termasuk sahabat dikafirkan, Pak. Ya, kalau mengkafirkan sahabat, dia sendiri yang kafir masuk itu. Nah, naudzubillah. Nah, hati-hati Syiah, golongan Syiah di Indonesia itu ya. Ya, jadi pura-pura mereka, nggak mau kafirkan kok dan lain-lain, tapi sebenarnya mengkafirkan. Nah, ada lagi Pak, silakan. Monggo silakan. Dalam sholat tahajud, apakah ada surat khusus yang harus dibaca? Dalam sholat tahajud apakah ada surat khusus yang dibaca? Seperti dicontohkan Nabi misalkan, selain yang panjang tadi, apakah ada surat-surat apa yang baik sebaiknya dibaca? Pertanyaan bagus. Apakah ada surat khusus yang dibaca oleh Nabi selain surat-surat yang panjang tadi yang tadi kita sebutin, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah? Saya belum tahu jamaah sekalian. Yang jelas jamaah yang dimuliakan Allah, bacaan Nabi itu panjang. Bacaan Nabi itu panjang, ya, sampai dijelaskan oleh Aisyah itu, sholat Nabi di waktu malam itu 11 rakaat. Falatas al-an husnihinna wa tulihinna. Dan Nabi prakteknya adalah 4 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Kamu nggak usah tanya tentang panjangnya 4 rakaatnya Nabi dan juga bagusnya. Sholat Nabi sangat bagus dan juga panjang. Jadi panjang banget, Pak. Jadi 1 rakaat itu bisa 100-an ayat. 100-an ayat. Ya, kita nggak apa-apa. Yang penting walaupun tidak seperti Nabi dalam sisi itu, tapi kita sudah melakukan seperti Nabi, yaitu melakukan sholat yang sama. Walaupun bacanya surat pendek, wadduha ke belakang, nggak apa-apa, Pak. Bersyukur saja. Yang penting kita punya modal cinta. Oh gitu, Pak. Jadi anta ma'an ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang kamu cintai. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Nabi, ya buktinya kita melaksanakan sunnah, Pak. Nggak hanya mengklaim saja. Melaksanakan ajaran Nabi walaupun tidak sesempurna Nabi dan para sahabat. Tapi kita modal cinta, insya Allah kita juga akan bersama dengan mereka. Jadi almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, jadi demikian.
Allahu a'lam. Ada lagi Pak, silakan. Berkenan dengan ini atau yang lain? Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang fikihnya sholat duha. Ini juga penting Pak ya. Oh silakan Pak. Apa Ustaz? Namanya kalau kita sedang sholat sunat ba'diyah itu, terus ada yang ikut makmum di belakang kita, itu gimana? Baik, nih pertanyaan bagus. Kalau kita sedang sholat sunnah ba'diyah, kemudian datang orang baru datang dari luar masjid ke dalam masjid, dan dia belum sholat wajib, dan dia bermakmum dengan kita sedang sholat sunnah ba'diyah, ya sudah, biarin aja. Nggak usah kita usir dia dengan cara gini-gini Pak. Nggak perlu. Kita ditepuk, kita gini-gini atau begini-gini, nggak perlu Pak. Biarkan saja dia ikut dengan kita. Ya, kita sholatnya, bacanya lirih saja, nggak apa-apa. Gitu ya. Kita lirih bacanya seperti biasa. Nanti dia sudah tahu insya Allah. Dan kita tidak usah ngikuti rakaatnya dia. Ya, kita kan ngalamin sholat ba'diyah berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Nanti setelah 2 rakaat kita salam, dia insya Allah dia akan menambah. Itu saja. Jadi tidak perlu Nah, namun saat itu kita wajib merubah niat. Karena ketika kita niat sholat sunnah ba'diyah, ya kita niat sholat sendirian itu. Tapi dengan kita ditepuk atau kita diberi isyarat, diberitahu ada yang ikut di belakang Pak gitu ya, maka kita saat itu langsung berubah niat, saya jadi imam. Ya, dan saat itu ada konsekuensinya kalau orang jadi imam itu dia membaca takbirnya keras, maksudnya didengar oleh belakangnya. Jadi enggak seperti halnya ketika kita sholat sendirian itu takbirnya kan hanya diperdengarkan diri sendiri. Tapi kalau sudah jadi imam, dia harus takbirnya diperdengarkan kepada orang yang ada di belakangnya. Jadi demikian. Jadi tidak mengapa, karena tidak menjadi syarat niat antara imam dengan makmum itu sama, tidak disyaratkan, boleh. Dan itu sering terjadi dan kita sudah membahas dulu Pak. Ya di sini juga di masjid yang mulia ini gitu ya. Ya di antara hadis yang menunjukkan bahwasannya boleh imamnya itu sedang melaksanakan sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, yaitu perilaku dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal jamaah sekalian, itu kalau melaksanakan sholat isya itu bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Setelah sholat isya, beliau pulang ke rumahnya, sudah ditunggu oleh kaumnya sholat isya lagi Pak. Ditunggu lagi ya, oleh kaumnya di masjid sekitar rumahnya, karena dia akan menjadi imam. Dia sudah sholat isya, tapi saat itu dia sholat yang kedua lagi. Makmumnya sholat isya, sedangkan dia sudah sholat isya, berarti saat itu sholat isya yang kedua itu adalah sunnah bagi dia. Sholat yang kedua adalah sebab kewajibannya sudah gugur pada sholat yang pertama. Ya, jadi boleh saat itu makmum isi Mu'adz nggak mungkin niatnya sholat isya, ya, karena dia sudah sholat isya. Jadi boleh saja. Begitu juga jamaah sekalian dalil yang lain. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkan sholat khauf, sholat dalam peperangan. Sholat dalam peperangan itu sholat zuhur dan asar itu jadi 2 rakaat. Jadi di antara sebab lain dari mengqashar sholat itu tidak hanya safar Pak, tapi adalah khauf, kondisi peperangan itu membuat sholat kita diringkas menjadi 2 rakaat saja. Ya. Nah, jemaah sekalian, tata cara di antara salah satu cara, ya, jadi sholat dalam peperangan dalam kondisi takut itu jangan semuanya sholat. Maksudnya jangan semuanya sholat bersamaan. Sebab kalau semua sholat bersamaan dihujam sama musuh, diserang, habis semua pasukan umat Islam. Jadi ada sebagian jaga, sebagian sholat. Nah, di antara cara sholat khauf atau sholat dalam peperangan yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat adalah Nabi melakukan sholatnya 2 rakaat, 2 kali jamaah sekalian. Nabi sholat bersama golongan yang pertama, yang lain jaga-jaga 2 rakaat. Setelah golongan yang pertama ini sholat bersama dengan Nabi, mereka gantian jaga, yang jaga gantian sholat. Nah, untuk yang kedua Nabi lagi yang jadi imam. Nah, berarti menunjukkan jemaah sekalian, ya nggak apa-apa, sah-sah saja demikian.
Nah, saat itu Nabi sholat yang kedua, Nabi sholat sunnah, sedangkan makmum yang di belakang beliau yang kedua adalah sholat wajib. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi Pak, silakan. Silakan Bapak dulu. Oh, Pak Harno dulu, silakan Pak Harno. Itu tuh antum, sama antum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan mengenai untuk mempermudah menghafal Al-Quran, ada sholat fikih yang 4 rakaat. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Qur'an, rakaat ketiga Sajadah, rakaat keempat An-Nur. Itu hadis Tirmidzi. Apakah itu sahih? Jadi jamaah sekalian, memang ada riwayat tentang sholat hifzi, sholatul hifzi, sholat dalam rangka untuk bisa memudahkan kita menghafalkan Al-Quran dan hadis gitu ya. Namun hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang palsu, hadis yang sangat lemah jamaah sekalian. Maka kalau sudah demikian tidak perlu kita amalkan, ya, tidak perlu kita amalkan. Di antara yang menganggap hadis ini palsu adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan juga ulama yang lain. Walaupun riwayat ini ada di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat diantaranya adalah salah satu dari kitab-kitab sunan, maka saat itu tetap kita tidak boleh mengamalkannya karena hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Ya, hadis yang sangat lemah, bahkan tergolong hadis maudhu', hadis palsu, maka tidak boleh. Nah, terus gimana caranya untuk bisa menguatkan hafalan kita? Ya, di dalam sholat sunnah lainnya kita mohon pada Allah untuk bisa diberi rezeki menghafal Al-Quran. Gitu saja. Ya, sholat sunnah yang disyariatkan. Kita pas lagi sujud, kita berdoa, di antara doanya Allahumma rzuqni hifdza kitabika al-karim. Allahumma rzuqni hifdza kitabika al-karim. Ya Allah, berilah aku karunia rezeki untuk bisa menghafalkan kitabmu yang maha mulia. Jadi demikian. Seperti itu Pak ya. Jadi tidak perlu kita amalkan, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang berkata begini, loh itu kan diriwayatkan oleh salah satu imam besar. Itu Imam Tirmidzi gitu ya, atau Imam Abu Daud dan lainnya. Nah, kita katakan imam-imam besar tersebut tidak mengatakan hadis itu sahih, tidak. Tapi imam-imam tersebut itu hanya menyertakan sanadnya. Ketika para ulama menulis suatu hadis dengan sanadnya, itu sama seperti ini sanadnya loh, penilaiannya terserah kamu, seperti itu Pak. Ya, terkadang imam itu tidak apa. Jadi kalau sudah dia menyertakan sanad, maka saat itu dia sudah terbebas dari kekeliruan. Untuk orang di zaman dulu udah ngerti hadis ini tidak benar, tapi hanya menyertakan sanad saja. Ya, hanya menyertakan sanad saja. Dan para ulama ini juga sudah tahu hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Tapi dia hanya menyertakan sanadnya, kemudian ada riwayat hadisnya supaya orang itu meneliti sendiri gitu ya. Dia sendiri sudah tahu jamaah sekalian, bahwasanya hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Jadi seperti itu. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Pak? Monggo silakan. Hal apa yang diperkenankan kita meninggalkan sholat Jumat? Kemudian apabila kita meninggalkan sholat Jumat, apakah Sholat Jumat tadi Pak ya Pak? Sholat Jumat. Oh baik. Apakah bisa diganti dengan sholat zuhur? Baik. Kalau kita meninggalkan sholat Jumat diganti sholat zuhur gitu. Ya. Oh baik. Yang pertama, hal-hal apa yang diperbolehkan Baik. kita meninggalkan sholat Jumat? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada uzur-uzur di mana kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, bahkan sama masjid itu tidak sholat Jumat, tidak mengapa Pak. Di antaranya adalah uzur adanya hujan deras, gitu ya. Adanya hujan deras, ya. Karena kalau memaksa orang untuk melaksanakan sholat Jumat di saat hujan deras, maka ini adalah suatu kondisi yang memaksakan kehendak dan itu memberatkan Pak. Dan syariat kita memberikan keringanan itu. Kemudian dalam kondisi safar itu tidak wajib Jumatan. Bapak lagi mudik pas hari Jumat, dengar itu di masjid itu orang pada khutbah atau sholat, nggak ikut sholat nggak apa-apa Pak.
karena kita ingin terus. Namanya jadi kemurahan, keringanan boleh. Tapi bukan berarti nggak boleh ikut sholat Jumat, silakan. Dapat keutamaan besar juga. Udah berat, safar, dan terus dia melaksanakan Jumatan, sah dia masukkan. Jumatannya sah dan itu bisa menggantikan sholat zuhur. Kemudian diantara uzur yang lain adalah sakit yang agak berat yang dia tidak bisa berangkat untuk ke masjid. Dan ini sama seperti uzur. Kalau dikatakan sama seperti uzur, dia boleh tidak ke masjid untuk sholat berjamaah sehari-hari. Sakit parah gitu ya. Ada demi. Di antara uzur yang lain adalah masih kecil. Masih kecil. Di antara uzur yang lain dia menjadi budak. Budak itu tidak wajib Jumatan. Ya, budak itu tidak wajib Jumatan. Budak, kita belum ada masa hamba sahaya lagi Pak, masa perbudakan, karena belum ada peperangan. Karena kalau ada peperangan lagi yang besar antara umat Islam dengan orang kafir, ada lagi perbudakan. Dan itu bisa jadi nanti akan ada di akhir zaman, baik sebelum Imam Mahdi muncul maupun setelah Imam Mahdi muncul. Karena nanti sebelum muncul Imam Mahdi akan ada malahim, perang dunia kesekian ya mas sekalian, antara umat Islam dengan orang kafir. Ya, baru saat itu ada budak lagi. Ya, ada budak lagi. Nah, kalau dia budak, karena budak berkewajiban untuk melayani majikannya, maka saat itu dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nggak hadir Jumatan nggak apa-apa dia. Karena untuk melayani majikan kadang harus cepat ya mas sekalian. Sedangkan Jumatan itu ya kita tahu sendiri, Jumatan itu berapa menit Pak? Gitu. Setengah jam lah. Nah setengah jam itu untuk melayani majikan itu dia bisa, dia diutamakan untuk melayani majikan. Tapi bukan berarti budak ketika majikannya menyuruh untuk Jumatan nggak boleh Jumatan, boleh. Misalnya longgar gitu ya, memperbolehkan, maka saat itu. Uzur yang lain adalah kaum wanita. Berarti kaum wanita gitu ya. Kaum wanita nggak wajib Jumatan. Ya, kalau dia melakukan Jumatan berarti dia bukan melaksanakan sunnah. Gitu ya. Jadi istilahnya perempuan kalau Jumatan, hukum perempuan Jumatan gimana? Intinya tidak wajib. Jangan dikatakan sunnah. Gitu. Salat Jumat bagi wanita tidak wajib gitu. Tidak wajib. Nah, karena dia berkelamin wanita gitu saja, dia tidak wajib Jumatan. Nah, para ulama jadi intinya ada beberapa uzur tadi. Nah, seandainya orang-orang tersebut tadi yang disebutkan itu beruzur, dia tetap melaksanakan Jumatan, maka semua ulama sepakat Jumatannya sah. Perempuan ikut Jumatan juga sah Pak, nggak gitu ya? Ya seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu ya, atau masjid yang lain ada sebagian kaum muslimin melaksanakan Jumatan bagi wanita. Jadi Jumatannya sah dan menggantikan sholat zuhur. Itu pertanyaan yang pertama Pak. Pertanyaan kedua tadi apa ya, lupa saya. Apabila kita tidak bisa sholat Jumat, apakah bisa diganti dengan sholat zuhur? Kalau kita tidak sholat Jumat, apakah bisa diganti? Justru wajib sholat zuhur. Orang-orang tadi tidak wajib melakukan sholat Jumat, ya tetap wajib sholat zuhur 4 rakaat. Wajib. Namanya 4 rakaat nih ya, 4 rakaat sempurna tidak. Kecuali kalau tadi safar, dia tidak Jumatan tapi dia wajib sholat zuhur ya 2 rakaat. Ya. Seperti safar untuk peperangan, dalam kondisi safar ya, dia tidak wajib Jumatan tapi dia wajib melakukan sholat asar, tidak wajib sholat zuhur 2 rakaat saja. Jadi demikian Pak. Nah seperti justru wajib, tidak boleh tidak sholat zuhur. Nah seperti itu. Ada lagi Pak? Apakah ketika safar kita memang harus disingkat sholat? Baik, pertanyaannya pas lagi safar apakah sholat kita harus diqashar? Jawabannya tidak harus. Pendapat mayoritas ulama mengatakan hukum qashar sholat itu adalah tidak wajib, sunnah muakkadah. Ya, memang yang terbaik justru yang 2. Kalau kita lagi safar Pak, justru yang terbaik 2 bukan 4. 2 sah, 4 sah. Kebalik ya, 2 sah, 4 sah. Jadi 2 rakaat sah, 4 rakaat sah. Tapi yang terbaik justru ya 2 rakaat. Jadi jangan mengira ya saya sempurna aja. Sempurna rakaatnya saja, tapi tidak sempurna keutamaannya. Karena hendaknya kita sebagai hamba Allah itu mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah.
Kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan kita keringanan, ambil. Ya, seperti itu, ambil Pak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Nabi bersabda, sesungguhnya Allah cinta apabila rukhsah keringanannya Allah itu dilaksanakan, sebagaimana Allah mencintai juga apabila kewajiban-kewajibannya itu dilaksanakan. Maksudnya terima Pak. Dan keringanan untuk bisa untuk mengqashar sholat itu adalah sedekah dari Allah. Terima. Ya, Nabi pernah ditanya tentang kondisi seseorang yang sudah tidak dalam kondisi perang, apakah tetap harus diqashar sholatnya 2 rakaat? Boleh diqashar nggak? Terus Nabi bilang apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Oh, itu adalah sedekahnya Allah untuk kalian. Sedekah yang Allah berikan, karuniakan untuk kalian, maka terimalah sedekah Allah. Sedekah Pak. Jadi sedekah Allah untuk kita tidak hanya berupa uang, harta Pak. Ternyata sedekah dari Allah berupa keringanan kita untuk ibadah. Di saat kita diwajibkan untuk harus ibadah, tapi ada keringanan. Alhamdulillah cuma 2. Nah, jadi begitu Pak. Jadi sebaiknya 2. Walaupun 4 juga sah. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Satu lagi terakhir. Oh Pak, ada Pak ini yang terdekat ini, silakan. Sholat Jumat ini berapa jamaah minimum? Ada minimum Baik. sholat Jumat? Karena kan adik saya itu kan kerja di kapal. Kapal apa itu? Kapal barang. Kapal laut. Iya, kapal laut. Nah, ini dia nih pertanyaan nih. Kan Jumat krunya 20. Kalau ada 10 orang yang sholat, apakah sah? Ini pertanyaan menarik ya. Cuma yang dirahmati Allah, kalau kita membahas tentang fikih Jumatan, kita belum pernah Pak ya. Entar kapan-kapan, belum nyampe Pak. Maka ada syarat sahnya Pak. Syarat sah pelaksanaan Jumatan ini menurut mayoritas ulama. Jadi di antara syarat sah pelaksanaan Jumatan itu menurut mayoritas ulama adalah jumlah orang-orang yang hadir Jumatan itu tidak boleh kurang dari 40 orang yang wajib Jumatan. Ingat, tidak kurang dari 40 orang yang wajib Jumatan. Kalau ada namanya wajib Jumatan siapa Pak? Ya orang yang wajib Jumatan. Jadi kalau ada jumlahnya 30 orang dewasa, ini orang dewasa tuh, dewasa sehat. 30 orang dewasa sehat, tapi 10-nya anak kecil, 40 Pak ya? 40. Maka nggak sah ya Mas. Harus 40 orang dewasa. Adapun anak kecil mau melakukannya, silakan. Tapi ini hanya pelengkap, bukan pelengkap penderita, tapi pelengkap jumlah saja. Ya seperti ini. Ini pelengkap kebaikan mereka, bukan penderita. Nauzubillah, enggak, bercanda saja. Jadi mereka pelengkap, ya hanya pelengkap saja, pelengkap kebaikan. Tapi bukan yang utama. Itu ya, menurut mayoritas ulama. Maka di suatu tempat yang masjidnya tidak sampai 40 orang, jemaah sekalian, maka jangan maksain diri. Ya, kan masjid yang lain lah. Siapa yang meyakini kalau Anda membangun masjid itu harus ada Jumatan? Nggak harus Pak, nggak harus. Karena masjid-masjid di zaman Nabi itu, masjid-masjid yang ada di kaum-kaum itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu saja, tapi tidak untuk sholat Jumat. Karena para sahabat Nabi ketika sholat Jumat itu pada ke Masjid Nabawi semua. Beludak itu Masjid Nabawi. Tapi untuk sholat wajib 5 waktu sehari-hari ya di situ. Siapa yang mewajibkan harus Jumatan? Nggak harus ya mas sekalian. Nah, seperti itu ya. Itu satu pertama. Dan hadisnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya ada Pak. Karena para sahabat Nabi yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair saat melaksanakan sholat Jumat pertama di Madinah, ini sebelum ada Nabi Pak ya, mereka melakukannya jumlahnya 40 orang. Ya, dari hadis yang mulia ini jemaah sekalian, itu dijadikan dasar oleh mayoritas ulama, termasuk mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita. Jangan sampai kurang dari 40 orang. Udah selesai. Ya gitu ya, demikian.
Kemudian tadi apa ya? Oh, antum tentang ada, terus gimana kalau seseorang yang bekerja di kapal laut atau kapal feri atau kapal pesiar yang jumlahnya cuma 20 kru saja Jumatan? Maka saya katakan Jumatannya tidak sah. Tidak sah dari dua sisi. Pertama dari sisi syarat jumlah, ya Pak ya. Yang kedua dari sisi sholat Jumat tidak sah kalau tidak di daratan. Nggak sah kalau nggak di daratan. Di daratan pun itu juga harus di daratan yang ada komunitas masyarakat, ada pemimpinnya, ada pasarnya, ada hakimnya, Pak, pengadilannya. Jadi seperti masyarakat komunitas seperti kita ini, Pak. Jadi nggak sah jamaah sekalian di atas bukan di atas pesawat, di atas kapal laut, kapal pesiar yang berada di laut berbulan-bulan. Justru Anda saat itu tidak sah melaksanakan Jumatan. Terus apa kita? Ya sholat zuhur saja tetap 2 rakaat berjamaah, monggo. Loh, terus kita berbulan-bulan nggak Jumatan nggak apa-apa. Loh, kenapa memang nggak wajib? Dan kalau dilakukan pun tidak sah. Begitu, Pak. Sama seperti perempuan kan nggak pernah Jumatan, nggak apa-apa, tapi ini sholat Jumat. Begitu jawaban. Jadi nggak sah jamaah sekalian. Mohon dikasih tahu, Pak. Jangan Jumatan, nggak sah di sana. Gitu ya. Nggak usah dipaksain. Jadi jangan ada prasangka begini. Waduh, kita nggak Jumatan. Maksud kita nggak Jumatan. Loh, itu kan pakai ro'inya dia, di akalnya dia, Pak. Ya kenapa kalau nggak Jumatan? Perempuan juga nggak Jumatan. Anda kan kayak perempuan, gitu maksudnya. Anda mirip dengan perempuan yang mendapatkan uzur. Pertama lagi safar, nggak wajib. Plus juga tidak sah di situ. Tidak sah dari dua sisi, jumlahnya nggak sampai 40. Seandainya 40 lah, 100 lah, tetap nggak sah karena itu harus ada di daratan. Jadi di tempat yang selalu apa? Bergerak, berpindah-pindah tidak. Kecuali kalau bersandar di suatu negeri Muslim. Contohnya bersandar di negeri Turki lah. Nah di situ ada Jumatan, lakukan itu di situ. Jumatan di Turki gitu ya, atau negeri yang lain. Jadi demikian. Allahu a'lam. Mohon dikasih tahu, Pak, karena banyak saudara kita yang tidak tahu demikian. Ya demikian. Terakhir, habis ini kita. Waalaikumsalam, Pak. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita habis sholat berjamaah di masjid, kemudian kita pulang, istri minta diimami agar dia bisa mendapatkan lipat ganda dari sholat berjamaah. Jawabannya boleh-boleh saja dan sah insya Allah kalau memang niatnya untuk dapat lipatan demikian. Karena sholat wajib itu tidak hanya ya sah kalau di sholat berjamaah itu tidak hanya di masjid, jadi boleh di mana aja, Pak. Ya enaknya kita gitu ya. Sholat berjamaah itu bisa di mana saja, tempat yang bukan masjid atau di masjid, dimanapun kita bisa. Bahkan di tempat yang memang nggak ada bangunan sama sekali, di padang pasir, di pinggir pantai, nggak apa-apa, laksanakan nggak apa-apa. Insya Allah tetap mendapatkan lipat ganda dari sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Nah itu hadis tentang keutamaan sholat berjamaah itu. Sholatul jamaati tafdhulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Dan para ulama menilai hadis ini adalah hadis yang umum. Ya, seperti Imam Nawawi mengatakan sholat berjamaah tidak hanya, memang di sini para ulama berbeda pendapat. Keutamaan sholat berjamaah yang 27 itu didapatkan hanya di masjid saja atau di mana saja. Maka Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah ta'ala yang saya tahu, ya keduanya itu menilai bahwasanya ini umum, tidak hanya di masjid saja. Jadi orang melakukan sholat berjamaah dimanapun dapat keutamaan lipat ganda itu. Tapi kan kalau di masjid beda, Pak. Ada keutamaan plus-plus, ya. Pertama kita berjalan melangkah menuju masjid. Ya itu beda, Pak. Ketika kita datang, kita dapat sholat sunnah
qobliyah, kemudian dapat sholat sunnah tahiyatul masjid, pas lagi nunggu imam sampai di kumandangkan iqamah dapat doanya malaikat, ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, dapat doa ampunan, rahmat, dan juga penerimaan tobat dari malaikat dan lain-lain jamaah sekalian. Pulangnya itu dihitung lagi Pak, pahala itu dihitung pahala setiap langkah kita, Masya Allah. Jadi berbeda tetap, ya, dibandingkan sholat. Dan biasanya lebih semangat di masjid dibandingkan di rumah, bener nggak Pak? Bener gitu ya. Nah, kayak terawih aja lah contohnya. Terawih kalau di rumah itu nggak semangat kita, tapi kalau di masjid semangat. Apalagi ngeliat orang yang sudah tua Pak. Kayak saya masih muda, lihat orang tua tuh semangat, aduh, malu rasanya diri saya nih kalau tidak semangat juga seperti beliau yang sudah senior di atas kita, seperti itu Pak. Jadi banyak sekali faedah, sering ketemu jamaah, senyum dengan jamaah gitu ya, kaum muslimin gitu ya. Jadi masjid ini komunitas kita bergaul. Coba kalau nggak ada masjid Pak, kita di rumah tuh individualis ya Mas kan. Jadi kaum individualis terus gitu, nggak pernah ketemu tangga yang mana ya Bapak ini, Pak Sontot tuh mana sih? Ya, saya nggak. Nah, jadi tahu kan dengan adanya kita di masjid. Jadi seperti itu. Nah, demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja cukup jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang sudah kita ketahui bersama, ada sama-sama kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkannya, khususnya menghidupkan sholat sunnah. Ya, kalau kita ketinggalan Pak, ya jangan sering ketinggalan, lama nggak sholat sunnah, seminggu sebulan nggak sholat sunnah malam, aduh jangan jamaah sekalian. Ya, dan itu kekuatan dari Allah, kita mohon pada Allah agar Allah bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan qiyamul lail setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.